Tiga klub di grup D itu pelatihnya asal Italia. Ada Ancelotti di Madrid dan ada De Zerbi di Shakhtar Donetsk. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Tadi malam ada drawing Liga Champion dan akhirnya kita dapat satu grup sama Madrid, Shakhtar Donetsk dan Sheriff Tiraspol. Ini grup yang ya disebut susah, enggak, disebut gampang ya. Gampang. Bisa musim lalu kita juga di grup yang kurang lebih sama ya, cuman Sheriff Tiraspol diisi oleh Borussia Mönchengladbach. Ya lebih jelas lebih susah Borussia Mönchengladbach, tapi ya Conte kan skuad musim lalu ada Hakimi, Lukaku dan nyatanya malah ada di peringkat 4 loh. Ini jangan-jangan jadi momentum kita untuk membuat Conte dipermalukan karena musim lalu peringkat 3 aja nggak bisa, dan kita berharap Inzaghi bisa membuat kita lolos babak grup setelah udah lama banget kita cuman terhenti doang di babak grup Liga Champion. Dan kalau teman-teman lihat cuplikan golnya Korea, dia ada ngegolin ke gawang Bayern Munchen dengan akselerasinya kayak biasa, perusak engkel musuh. Gocekan Munchen loh, musim lalu ada Alaba, Munchen tetap Munchen, susah banget. Kita musim lalu lawan Shakhtar Donetsk aja susahnya bukan main si Conte. Oke, di grup ini kita di Liga Champions dapat pot nomor 1, sebetulnya punya peluang musuh yang susah-susah banget tuh, kayak Milan susah. Anyway, gue bakal bahas selain cerewetin Inter, kedepannya gue bakal bahas ada cerewetan Serie A, gue bakal bahas perjalanan klub Serie A, selain kompetisi Serie A juga perjalanan klub-klub Serie A di Liga Champions, jadi nggak cuma ada cerewetin Inter. Oh ya teman-teman, mohon maaf kemarin-kemarin nih gue bingung, mikrofonnya kayak agak berisik, bukan agak berisik banget, ada yang bilang kayak suara hujan, kayak rusak potnya deh, udah gue ganti. Ini gimana nih, suaranya udah agak mending ya. Terus kalau teman-teman mohon maaf juga komennya, gue coba balas satu persatu, cuman mungkin nggak bisa langsung gue balas langsung di hari yang sama. Atau kalau ada yang mau ngobrolnya tektokannya lebih seru, kalau gue biasanya aktifnya di Twitter di @cekingita. Oke deh, langsung bahas lagi Liga Champions. 3 klub di grup D itu pelatihnya asal Italia. Ada Ancelotti di Madrid dan ada De Zerbi di Shakhtar Donetsk. Ini De Zerbi ini musim lalu di Sassuolo gokil loh. Tapi dari head to head nih gue catet, De Zerbi versus Inzaghi waktu di Lazio 5 kali pertemuan imbang 2 kali. Oh sorry. Inzaghi menang 5 kali, imbang 2 kali. Gue salah nih kayaknya nih. Imbang 2 kali, menang 2 kali. Sisanya 3 kali kalah si De Zerbi, sorry. Dari 5 pertemuan, intinya Inzaghi yang menang. Kok gue jadi goblok sih? Nyatanya gimana? Intinya kalau De Zerbi versus Inzaghi yang menang. Inzaghi menang 2 kali, imbang 2 kali, berarti kalahnya 1 kali si Inzaghinya. Kemudian Zerbi versus Ancelotti nggak pernah menang, 1 kali imbang, 2 kali kalah. Kemudian Ancelotti versus Inzaghi waktu Ancelotti ada di Napoli, dua-duanya Napoli yang menang, Ancelotti jadi unggul 2-0. Jadi kalau dari head to head, Ancelotti yang unggul dibandingkan De Zerbi dan Inzaghi. Ya ini gue berharap sih di Liga Champions kali ini Inzaghi menunjukkan buktinya. Waktu di Lazio dia juga berhasil membawa Lazio lolos ke babak grup. Kemudian kita punya Korea yang akhirnya pakai nomor punggung 19 dan dia sudah terbukti mencetak gol atau melakukan assist atau pergerakan-pergerakan keren di partai-partai besar. Jadi ini big game player, itu hal yang sangat kita butuhkan, karena kan sebelumnya banyak yang bilang Lukaku tuh bukan big game player. Walaupun ya seorang pemain gak harus big game player sih. Kalau pertandingan big match atau big game itu kan paling cuma 3-5 setiap musim ya, sisanya lawan klub-klub menengah atau papan bawah. Kalau lawan menengah lawan papan bawahnya konsisten ya nggak apa-apa gitu. Tapi Korea setidaknya dia big game player. Kita bahas Madrid sedikit. Madrid musim lalu waktu kita di Liga Champions ketika drawing dapat lawan Shakhtar Donetsk, Madrid dan Borussia Mönchengladbach, banyak yang bilang kita akan ada di peringkat 1. Kita dapat Hakimi di musim keduanya Conte, kemudian Madrid gak belanja 1 pemain pun. Ternyata kita ada di peringkat bontot. Nah, musim ini Madrid ganti pelatih, Ancelotti. Dia kehilangan Sergio Ramos.
backnya jadinya Militao sama Nacho. Tapi lini depannya tetap gokil. Ada Eden Hazard, Benzema sama Bale, dan gosipnya akan ada Mbappe. Jadi ini Madrid bukan Madrid yang musim lalu. Oke, Zidane bagus, tapi Zidane bukan taktikal ya, dia lebih kepada kayak motivator gitu ya. Dia punya asisten-asisten yang nyusun strategis. Beda sama Ancelotti. Ancelotti udah sangat berpengalaman, jago taktik, dia bisa memanfaat orangnya nggak neko-neko dalam soal permintaan pemain, dan gue rasa ini bukan Madrid yang musim lalu, ini adalah Madrid yang lebih kuat. Di La Liga, Madrid sekarang ada di peringkat 2, 1 kali menang dan 1 kali imbang. Tapi ini masih awal musim. Awal musim kita nggak bisa terlalu melihat kekuatan utama klub. Ntar tunggu 5 pertandingan, 7 pertandingan baru kelihatan kekuatan utamanya. Terlebih mendekati Desember atau di Februari Maret ketika mulai ada yang cedera, mulai kelelahan. Nah, ini baru bisa kelihatan kekuatan utamanya. Tapi Madrid tetaplah Madrid, pemainnya jelas lebih komplit. Masih ada Modric, masih ada Kroos. Tapi gue nggak tahu nih kalau ada Mbappe kayaknya nggak mungkin ya ke Madrid. Dia mesti harusnya lebih pingin main sama Messi sama Neymar. Lagi di Madrid sekarang kan udah nggak seheboh dulu ya, pemain bintangnya nggak begitu menjadi daya tarik. Oke, sekarang kita beralih ke Shakhtar Donetsk. Shakhtar Donetsk ini dilatih oleh De Zerbi. Kenapa mereka pakai De Zerbi? Karena musim lalu di Liga Ukraina mereka ada di peringkat 2. Kalah sama Dinamo Kiev dan beda poinnya itu 11 poin. Jauh banget, makanya mereka ganti pelatih. Padahal Shakhtar Donetsk pun kita nggak bisa ngalahin musim lalu. Conte. Dan Shakhtar Donetsk di Liga Ukraina sekarang udah main 5 kali. Jadi fisiknya udah jelas lebih siap untuk bertanding dibandingkan klub-klub Eropa lainnya. Tapi yang perlu dicatat teman-teman, ingat nggak? Kita uji coba lawan Dinamo Kiev dan ngebantai. Dinamo Kiev sekarang ada di peringkat 1 Liga Ukraina. Ini Inzaghi, beda. Optimis lah. Maksudnya kita musim lalu lawan Shakhtar Donetsk, musim lalunya lagi Conte adalah klub-klub kayak semacam Shakhtar Donetsk gini juga kan kalau nggak salah ya, nggak bisa dikalahin. Atau kita ya di Liga Champions menjadi Inter yang sangat buruk, tapi ini optimis banget karena Inzaghi pun uji coba lawan Dinamo Kiev bisa ngebantai, di mana fisiknya Dinamo Kiev udah lebih siap. Intinya Inzaghi punya pendekatan yang berbeda dalam memenangkan pertandingan dan sudah terbukti sih. Kemudian pelatihnya Lucescu ini pernah ngelatih Inter juga. Jadi sorry, Lucescu ini pelatihnya Dinamo Kiev. Sorry, gue salah baca. Lucescu ini pelatihnya Dinamo Kiev waktu kemarin kita uji coba. Dia pelatihnya De Zerbi. Maaf ya teman-teman, ini ngomong terbata-bata. Lalu satu lagi ada klubnya namanya Sheriff apa tadi? Sheriff Tiraspol dari Moldova. Gue coba googling, nggak nemu apa-apa. Yang pasti dia di Liga Moldova dan di peringkat 6. Pemainnya nggak ada yang gue kenal juga, jadi nggak bisa dibahas lebih lanjut. Kayaknya udah pasti ada di peringkat 4. Berarti kalau kita mainnya biasa banget kayak musim lalu, setidaknya kita masuk Liga Eropa dan semoga bisa sampai final. Tapi gue nggak. Gue lebih pingin perempat final atau semifinal Liga Champion. Oke deh. Kalau teman-teman sendiri gimana? Sudah ada bayangan kita akan ada di peringkat berapa? Optimis nggak? Kita bersyukur kali ini grupnya kayak gini ya. Maksudnya ya ada lawan kuatnya. Artinya kita bisa nonton di TV juga, nggak harus streaming gimana-gimana. Kalau lawan Madrid, kalau klub satu grup isinya jelek semua, malah nggak enak, nggak ada yang nyarin. Kurang menggigit juga Liga Championnya. Banyak diomongin kalau kayak gini kan. Seru lah. Kemungkinan rotasinya juga jadi besar ketika lawan Madrid. Jadi kita punya kemungkinan ngelihat Satriano mungkin, bisa ngelihat Sensi, bisa ngelihat Vidal, bisa ngelihat Daniel Ambrosio atau Kolarov main. Kita tinggal ngelihat nih jadwalnya gimana nih. Jangan sampai habis big match terus kita ketemu Liga Champion bubar lagi. Itu untuk Liga Champion, teman-teman optimis kita ada di peringkat berapa? Kita sama Madrid sekarang lebih kuat mana? Setelah masuknya Korea, kita singgung dikit ya tentang Inter. Korea akhirnya pakai nomor 19 dan BP Marotta semalam bilang tidak akan ada lagi transfer. Nah ini gue nggak tahu nih, ini kalau Marotta ngomong nih jadi bias nih maknanya, emang bener nggak ada atau untuk supaya negosiasi nilainya turun lagi nih. Soalnya kita katanya masih ada negosiasi dengan Nandes dan siapa satu lagi, Belotti kalau nggak salah, atau nyari satu penyerang lagi, Siamaka. Karena Alexis masih belum diketahui cederanya sampai kapan dan
ya memang kita butuh Nandes banget, kita masih punya duit lah 5 juta buat minjem doang. Ini Vidal memang masih diisukan walaupun kemarin 1 gol 1 assist, diisukan akan dilepas karena berat di gaji dan untuk nambah 1 pemain yang gak rentan cedera. Kita 3 gelandang tengah kita rentan cedera semua loh. Sensi, Vecino, Vidal. Salah satu Vecino atau Vidal harusnya dilepas, tapi nyari yang mau beli Vidal agak susah karena gajinya gede dan sekarang pandemi. Jadi kita butuh banget Nandes, pemain tengah yang memutus alur serangan biar nggak cuma Gagliardini, dan Nandes pun bisa diplot di sisi kanan karena kita nggak tahu Dumfries ini adaptasinya seberapa lama. Nandes nih vital banget dan gimana nih teman-teman Vecino, Vidal salah satunya akan ada yang dilepas nggak? Karena Dumfries menurut gua sangat dibutuhkan untuk karakteristik kita. Terus lo Vidal kan kreatif, jago ngegolin. Nandes tuh kan lebih kepada gelandang badak, pemutus alur serangan, kayak Nandes tuh kayak Gattuso, mungkin kayak Gagliardini tipikalnya yang bukan nyetak assist dan gol. Nggak apa-apa, karena lini tengah kita udah kreatif banget nih masuknya Hakan Calhanoglu. Walaupun dulu ada Eriksen, kita harus akui Hakan lebih nyetel di Serie A. Sudah nyetel setidaknya dibandingkan Eriksen, nggak butuh adaptasi lama. Dan Eriksen pun sekarang cedera, jadi itu kayak blessing in disguise juga nih, berkah terselubung, berkah tersembunyi akan memberikan dampak lebih besar dibandingkan Eriksen. Dan lebih kreatif juga jadinya, kerasa permainan Inter. Jadi nggak apa-apa lah Vidal dilepas, kita nggak perlu takut Inter kekurangan pencetak gol dari lini tengah atau assist pemain yang bisa ngasih assist. Terutama kalau Vidal pergi, kita punya Vecino, pemain tengah yang bisa menusuk ke kotak penalti dan ngegol lewat sundulan-sundulan. Vecino sering banget nih, jadi Vecino bisa jadi Sergei Milinkovic-Savicnya kita. Jadi idealnya menurut gue lepas Vidal aja, slot gajinya juga terlalu besar, supaya kita dapat Nandes. Loh nanti kalau Hakan cedera gimana? Kita nggak punya pemain kreatif, cuma punya Sensi yang cederanya juga kita nggak bisa tebak. Tenang, masih ada Joaquin Correa. Korea ini pemain penyerang yang sering mundur, kayak Alexis Sanchez lah. Dia punya kreativitas, bisa dipasang di lini tengah juga. Jadi kayak Luis Alberto kan kadang-kadang jadi second striker, kadang-kadang jadi pemain tengah gitu. Jadi Korea juga serba bisa. Untuk kreativitas musim ini gue nggak begitu khawatir dengan Inter, walaupun Sensi cedera gitu, Sensi mudah cedera dibandingkan musim lalu. Musim ini lebih seger lah, lebih kreativitasnya lebih terjaga menurut gua karena kita punya Korea. Alexis Sanchez kan musim lalu juga sering banget cedera, dan kalau Alexis Sanchez sembuh kita punya pemain yang menurut gua masih 5 terbaik Serie A dalam hal membuat peluang. Kemudian dari catatan gua, kita tinggal ngelepas beberapa pemain, ada Salcedo dan Agome yang sudah pasti dipinjemin untuk ngasih jam terbang. Kemudian Pinamonti sudah dijual juga, dipinjemin lebih tepatnya, dilepas dia. Kemudian siapa lagi? Pinamonti udah. Oh, Lazaro gue harap kita bisa lepas supaya setidaknya punya uang juga buat beli Nandes. Jadi nggak perlu sampai harus jual Vidal, Vecino nih. Maksudnya jualnya ya udah, jual seadanya aja. Terus ada isu tentang Insigne, Belotti. Gua rasa nggak deh. Insigne musim depan free transfer. Belotti pun pasti harganya akan lebih anjlok lagi di musim depan. Jadi Insigne bisa jadi penggantinya Alexis Sanchez. Belotti juga bisa jadi penggantinya Dzeko yang musim depan jelas sudah semakin tua lagi dan nggak mungkin main terus-terusan. Jadi menurut gue Insigne, Belotti akan dikejar musim depan status free transfer atau di bulan Desember nanti ketika harga sudah turun. Sementara ada 2 pemain lagi yang juga diisukan akan kita ambil saat free transfer, yaitu Kessie dan Onana. Dua-duanya free transfer pasti kita kejar. BP Marotta we trust gitu ya. Jadi itu dulu dari gue, mohon maaf hari ini ngomongnya blepat-blepot. Semoga mikrofonnya jauh lebih enak nih, gak ada suara kresek-kresek noise-nya. Teman-teman optimis Liga Champion, silahkan komentarnya, kita diskusi tentang Inter. Kalau ngomong tentang Inter gak ada habisnya. Kita akan sejauh apa di Liga Champion. Kemudian untuk transfer, bener nih gak nih kata Marotta bahwa kita udah selesai. Teman-teman yakin kita udah gak transfer lagi? Gue sih yakin masih ada Nandes yang bakal masuk. Jadi kalau penyerang udahlah gak usah nambah. Biarin di second striker Alexis Sanchez, Joaquin Correa, dan siapa satu lagi, Sensi ganti-gantian. Sementara untuk target man-nya ada Dzeko, Lautaro, dan Satriano. Sampai ketemu di cerwetan berikutnya.
nanti malam dini hari nanti Sabtu dini hari udah ada Inter lawan Verona. Kita abis itu ketemu lagi di Cerewetan Inter bahas Korea yang semoga udah langsung nyetak 1 gol, 1 assist kayak Zeko. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.